Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, keberkahan suasana di pagi yang cerah ini mudah-mudahan berbarengan dengan kecerahan hati kita, karena tadi malam kita bisa berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungan pada pagi ini kami melanjutkan surat An-Nisa ayat 47-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina utul kitabah, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, aminu, berimanlah kamu, bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum, berimanlah kamu pada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada ahli kitab agar beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dari ayat ini adalah ahli kitab itu yang menerima kitab sebelumnya, ya, disuruh untuk beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran yang mulia. Di dalamnya itu terkandung berita yang membenarkan berita-berita yang ada pada kitab mereka. Antara lain terkait dengan berita diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu lalu kami putar ke belakang. Ini maksudnya gimana? Ini merupakan ancaman. Yunter ya. Ini merupakan ancaman keras
Jika mereka tidak mau beriman kepada kebenaran tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengubah wajah mereka dan akan memutarnya ke belakang, Pak. Nah, ini belum pernah kita mendengarkan ayat ini, Pak ya. Tentang firman Allah ini, penafsiran para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, mengubah wajahnya artinya memutarnya ke arah belakang sehingga penglihatan mereka menjadi ada di belakang mereka. Berarti mripate nang mburi, Pak ya. Halo? Diputer. Yang kedua, mengubah wajah artinya Allah itu menghilangkan panca indera yang terdapat di kepalanya, sehingga mereka tidak lagi memiliki pendengaran dan penglihatan. Setelah itu Allah memutarnya ke arah belakang. Nah, ini Ibnu Abbas menuturkan, mengubah wajah itu artinya membutakan matanya, Pak. Nah, ini. Sedangkan yang dimaksud dengan memutarkannya ke belakang adalah Allah menjadikan wajahnya itu berada di belakang sehingga mereka berjalan mundur, serta meletakkan kedua mata mereka pada tengkuknya. Berarti gak maju tapi mundur tambahan. Pendapat demikian dikatakan pula oleh Atiyah Al-Aufi dan Qatadah. Hal ini merupakan siksaan yang paling berat, pembalasan yang paling pedih. Ini merupakan perumpamaan tentang keadaan mereka yang berpaling dari perkara yang benar. Wis ro bener kok, Pak, diingkari gitu, ya. Dan kembali kepada batil. Mereka menolak hujah yang terang, mereka menempuh jalan kesesatan dengan langkah yang cepat, seraya berjalan mundur ke arah belakang mereka. Ungkapan ini semakna dengan pengertian terkandung di dalam firman Allah surat Yasin ayat 89 dan 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, ya, muqmahun, karena mereka tertengadah, ya, karena itu mereka tertengadah. Tertengadah itu apa? Ndangak nggih ya? Ndangak. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan kami, kata Allah, jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Mujahid menuturkan maksud ayat min qabli an natmisa wujuha adalah sebelum kami palingkan mereka dari jalan kebenaran. Sedangkan maksud dari ayat fanaruddaha ala adbariha itu adalah mengembalikan mereka ke jalan yang sesat. Sedangkan As-Sudi menuturkan maksudnya adalah kami cegah mereka dari jalan kebenaran dan kami kembalikan mereka dalam kekufuran. Ayat ini menjadi sebab, Pak, masuk Islamnya Ka'ab Al-Akbar pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Dikisahkan bahwa itu dia berangkat dari Yaman menuju Baitul Maqdis. Nah, ketika melewati Madinah, Khalifah Umar keluar menemuinya dan mengajaknya masuk Islam. Namun dia tidak memperdulikan ajakan itu dan terus melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Syam. Nah, ketika sampai di Hims, namanya Hims ya, Pak, di
Dia itu mendengar seorang laki-laki sedang membaca firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqa lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Nah, ketika mendengarkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 47, seketika Ka'ab itu mengatakan gini, ya Tuhanku, sekarang aku masuk Islam. Loh. Nah ini orang itu kalau sudah kena ayat itu Pak, kalau sudah hatinya masuk di dalam hati, apa iman itu sudah masuk dalam hati langsung gitu. Dia bersikap demikian karena takut kepada ancaman ayat ini. Kemudian dia pulang ke rumah keluarganya di Yaman, lalu datang membawa mereka semua dalam keadaan masuk Islam. Loh, sak keluargane dikongkon masuk Islam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ka'ab itu mengatakan, aku mendengar seorang membaca firman Allah, surat An-Nisa ayat 47. Seketika itu aku segera mengambil air dan langsung mandi. Berarti Ka'ab ini mendengarkan ayat itu langsung dia itu mandi Pak. Ngambil air langsung mandi. Sesungguhnya aku benar-benar memegang wajahku karena khawatir wajahku telah berubah. Mau coba ayat itu langsung wajahnya ditontok Pak. Loh, wajahku gak berubah tak enggak kan gitu. Ini loh, ayat ini adalah mukjizat membuat orang itu menjadi terenyuh dan imannya muncul gitu. Nah itu ceritanya dengan siapa tadi Pak? Ka'ab al-Akbar ya. Ayat yang berikutnya au nal'anahum kama la'anna ashabas sabti, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Apa Sabat itu? Hari Sabtu. Isyarat pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, penduduk suatu desa. Mereka itu melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Mereka itu berani menyalahi hukum Allah dan melakukan tipu muslihat untuk melakukannya. Oleh karena itu mereka dikutuk oleh Allah menjadi apa Pak? Dikutuk menjadi orang yang maksiat hari Sabtu itu loh Pak. Kira-kira dikutuk jadi apa? Oh, babi bener. Jadi babi, jadi kera. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Allah melaknat. Ya salah satunya itu. Menolak kebenaran itu seperti itu. Ayat yang berikutnya wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Keputusan Allah itu pasti terjadi dan berlangsung. Jika Allah memerintahkan sesuatu, maka hal itu tidak dapat ditentang dan tidak dapat dicegah. Ayat yang berikutnya ini sebenarnya belum selesai. Insya Allah nanti kita lanjutkan yang surat An-Nisa ayat 48. Nanti saya lanjutkan jenengan ngantuk nggih ya. Tadi malam itu itikaf ya nggih. Sampun. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.